Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita jumpa lagi dalam Deskripsi Channel dalam segmen Dupa Dunia Pajak. Pajaknya pakai uang gini-gini ya? Pajak tetap begini soalnya. Bayar ya? Pajak tuh nggak bisa pakai beras, harus pakai ini kalau di kita pajaknya. Zakat fitrah dong. Jadi tetap harus ada ininya, harus tahu ini. Gimana Mas Pur? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat. Biasa kita bahas viral nih, berita viral tentang pajak pekan ini. Siap. Pokoknya yang menghujat yang belum paham lah. Biarin yang memuji juga ada di kita. kita tidak alergi dengan hujatan. Iya. Pun tidak juga akan terbang dengan pujian. Iya dong. Wis, sedalam itu kah? Karena kita menyajikan fakta gitu. Iya. Memberikan analisis yang sesuai dengan porsinya yang Lebih ke proporsional. memberikan informasi kepada masyarakat Ya. yang malas baca tentunya. Ya. Yang males baca. Ya. Oke, Mas Pur nih. Berita yang viral pertama. Apa, Kang? 8 pajak sebesar 915,9 juta rupiah. Bos kontraktor smelter diserahkan ke kejaksaan. Wow, ini kasus pidana pajak lagi. Di luar nih. Jawa banyakan nih. Di luar Jawa. Jawa juga ada kan? Tapi ini di mana ini? Ini di Makassar. Oh ya, gimana beritanya? Bisnis.com, Makassar. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara Bisa dia. menginformasikan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Direktur PT RMI berinisial IS. IS. Bos perusahaan konstruksi rekanan perusahaan smelter Smelter. di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Smelter nikel kan? Smelter nikel. Itu smelter apa smelter? Bukan smelter pertama, smelter dulu. Hilirisasi. Kayak Program hilirisasi nikel. Jadi kan nggak boleh sekarang ekspor nikel mentah ya, secara harus ada pengolahan yang lebih lanjut biar ada nilai tambahnya. setengah matang kali ya. Emangnya singkong atau Setengah matang biar nggak nyampe luar negeri nggak basi. diolah, jadi bukan biji nikelnya tapi diolah menjadi ini ya, jadi dari Jadi barang siapa pakai? nikel itu diturunkan ya, nanti bisa menjadi, pokoknya ada nilai tambahnya lah, jadi produksinya ada di kita, di dalam negeri kita. Nah, kasusnya ini berarti pidana pajak ini, Kang. Pidana pajak hanya sebagian kecil aja ini. Iya, perusahaan apa itu, PT RMI diduga tidak menyampaikan secara benar, nggak lapor pajak, baik itu PPh Badan maupun PPN. Kalau ini dari apa masalah dia? Yang spesifikasi apa? Spesifikasi. Spesifikasi ya gitu. Spesifiknya Lebih itu spesifik. dia melaporkan pajak tapi jumlahnya tidak benar. Nilainya misal harusnya saya punya omset perusahaan saya sekian miliar tapi lapornya cuma Ratusan juta aja ratusan mungkin. juta aja. Itu nanti kemudian ada proses lah di kantor pajak itu, baik melalui proses dianalisis dulu, ada data masuk. Oh, ternyata harusnya omsetnya nggak cuma 1 M, misalnya harusnya 100 M gitu. Itu kan ada indikasi menyembunyikan penghasilan, tidak membayar pajaknya. Makanya kemudian sampai pada mungkin ini sudah di tahap yang tanda kutip kritis lah, makanya dimasukkan ke jalur pidana. Karena sebenarnya pajak itu kan ini tadi nih, Ini kalau duit biar bayar. kalau kelakuan seperti itu sama dengan korupsi nggak? Kalau menggelapkan Korupsi pajak dong. sama korupsi. Korupsi itu kan nggak melihat, nggak harus penyelenggara negara, nggak harus pejabat negara. Pihak swasta pun juga bisa melakukan korupsi kan, suap. Terus ini dia tidak melakukan kewajibannya ya sebagai warga negara untuk bayar pajak, untuk lapor pajak dengan benar.
Padahal dia berusaha, dia punya usaha, dia punya, pokoknya dia ini ya, mencari penghasilan dari Indonesia, tapi dia tidak tertib terhadap undang-undang pajak. Berarti ini dia termasuk bukan orang bijak, bukan? Soalnya Orang bijak, Pak. orang bijak taat pajak. Boleh Oke. juga. Berikutnya Mas Pur. Berikutnya. Oke. Apa lagi? Dirjen Pajak Jawa Timur blokir serentak 1.182 rekening penunggak pajak. Woi, main blokir ini. Mantap ini. Gimana beritanya ini, Kang nih? Liputan6.com, Surabaya. Petugas Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur memblokir serentak penunggak pajak sebanyak 1.182 berkas piutang pajak. Wah. Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur 2, Agustin Pita Apantin, Bu Agustin mengatakan pemblokiran tersebut disampaikan ke 10 bank besar di Jakarta dan Tangerang. Pemblokiran serentak dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum perpajakan dengan mengoptimalkan tindakan penagihan guna mendukung upaya pencapaian target penerimaan pajak 2024 dari realisasi pembayaran piutang pajak. Wah, aduh, langkah apa yang luar biasa ini. Perlu ditiru ini sama. Kasihan dong kalau rekeningnya itu ternyata di situ duitnya untuk bayar gaji-gaji karyawannya, berarti nggak bisa dipakai dong nanti rekeningnya. Pajak utamakan dong, pajak. Pajak dulu utamakan, baru Jadi, bayar. berita yang kedua ini tentang blokir rekening ya kan? Blokir rekening. Kan tentu yang diblokir bukan apa namanya rekening abal-abal, pasti rekening Iya. banyak duitnya. Ini tapi rekeningnya di ini nih, di 10 bank besar di Jakarta dan Tangerang. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Timur 2 itu kalau nggak salah wilayah kerjanya Sidoarjo, ya, kemudian Gresik itu masuk ke Jawa Timur 2. Dekat-dekat Surabaya berarti. Nah, Ya? kalau Surabaya itu Jawa Timur 1. Nah, ini Kanwil DJP Jawa Timur 2 sana, ini kan lagi gencar nih, nggak mau bayar pajak, nggak mau bayar utang pajak, rekeningnya diblokir. Gitu. Ya, berarti kan udah tahu uangnya banyak di rekening bayar pajak, nggak Iya. mau, makanya blokir aja gitu. Ya? Itu salah satu Iya. cara sih, Kang. Selain itu apa namanya itu aset. Selain blokir rekening, biasanya ada ngambil aset apa sih namanya? Sita. Nah, penyitaan aset. Baik, bisa juga dia ya. Saya mikir dulu tadi apa. Asetnya kan bisa properti, perumahan, tanah, kendaraan gitu. Rekening di bank yang isinya itu biasanya juga masuk dalam kategori aset yang bisa dilakukan penyitaan ya, dalam hal ini blokir. Nah, blokir ini sebenarnya dilakukan sudah melalui proses yang panjang. Jadi tidak serta-merta diblokir, punya nggak bayar pajak diblokir, bukan. Udah dikasih surat Iya, jadi pemberitahuan mungkin ya, surat peringatan. Jadi sudah inkrah. Inkrah. Apa itu inkrah? Inkrah kamu lah. Apa sih inkrah? Jadi sudah ada kekuatan hukum. Oh, Misal dia sudah dikenai STP, sudah dikenai SKP, tapi STP-nya nggak dibayar-bayar, SKP-nya nggak dibayar, ditagih juga ini. Nah, makanya ada penyitaan aset atau blokir rekening. Kalau ibarat utang pinjam ke bank tuh mungkin disegel mungkin ya, kalau Ya. rumah atau kantor disegel seperti itu. Jadi sudah ada kekuatan hukum dan wajib pajak tidak melakukan upaya ya, baik upaya keberatan, banding gitu tidak melakukan ataupun melakukan, tetapi sudah ditolak gitu. Makanya ketetapan pajak itu disebut dengan utang pajak ya, bagi si wajib pajak namanya utang pajak, tapi bagi DJP atau Direktur Pajak itu sebagai piutang pajak. Karena kan sekaligus untuk memenuhi target. Kalau misal ada piutang sekian puluh miliar, kalau bisa dari rekening itu cair kan nanti masuk ke pajak juga. Gitu. Gimana menurut cara seperti ini efektif nggak kalau menurut Mas? Efektif. Apa perlu dicontoh dengan oleh provinsi yang lain? Apa Kanwil pajak yang lain? Gitu? Saya kira ini memang salah satu SOP ya. Bukan sop ayam, SOP bukan sop. Oh iya, SOP. Ini standar operasional prosedurnya. SOP 3 berarti ya. Jadi kalau memang adanya aset, kalau rekening biasanya lebih mudah ya diblokir gitu.
Tapi kalau adanya aset, properti misal atau kendaraan, ya itu yang akan disita. Untuk utang pajakmu berapa nanti dilelang, kemudian harus bayar pajak dulu ini, baru nanti kalau bayar pajak baru nanti dibuka itu blokernya. Iya. Sepertinya bagus ini, efektif sepertinya. Biar Indonesia cepat kaya lah. Iya kan. Jadi kalau menurut data di DJP itu daftar piutang pajak itu kan banyak banget itu. Sudah melalui tindakan ini tapi nggak cair-cair duitnya. Biar nanti ada lagu kalau yang banyak uang taat pajak gitu ya. Nanti ada lagu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, nanti liriknya berubah. Jadi apa? Jadi sama rata nanti. Sama rata. Yang kaya makin miskin, yang miskin jadi kaya. Kayaknya nggak bisa deh itu. Mental itu. Sedikit kalau disyukuri ya kaya Kang namanya. Oke, Mas Pur, berarti itu tadi langkah yang bagus ya, yang perlu ditiru oleh kanwil-kanwil lain ya. Perlu ditiru, cuma kan tidak semudah itu Kang. Kadang-kadang rekening itu isinya cuma 0. Udah diambilin dulu. Kan 1 juta. Utang pajaknya 100 juta, rekeningnya cuma 1 juta. Gimana? Nggak bisa juga kan? Oke. Ya juga, pilih rekening yang ada isinya yang diblokir. Ya makanya memang perlu ada, ya itu tindakan-tindakan yang sesuai dengan ketentuan pokoknya ya, tidak melanggar ketentuan lah. Jadi orang pajak bekerja juga berdasarkan ketentuan, bukan barbar gitu. Ya jangan sampai nanti kita nih berita begini, nanti ada yang menghujat katanya pemerasan gitu. Keras, pemaksaan. Tapi nggak apa ya kalau emang secara hukum sih benar mungkin ya seperti itu. Benar, kan kalau memang dianggap pajaknya nggak segitu ya harusnya diajukan upaya hukum, karena terbuka upaya hukum untuk ini ya. Misal pajakmu 100 juta, kita nggak setuju nih wajib pajak, saya nggak setuju, bukan segitu Pak. Ya berapa menurut hitunganmu? Ayo kita kamu ajukan ke pengadilan pajak misalnya. Kita tunggu apa kata teman-teman yang lain ya. Terus di komentar apakah sudah benar cara seperti itu atau masih harus diralat. Kita tunggu masukannya. Berikutnya, berita ketiga apa kan? Ketiga, Ibu Sri Mulyani akan terbitkan aturan insentif pajak penyimpanan DHE, SDA selain deposito. Ini ada singkatan-singkatan gitu suka riuh ya. Riuh. Ini dari kontan.co.id Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa saat ini pemerintah tengah menyiapkan rencana pemberian insentif pajak penghasilan untuk para eksportir yang menyimpan devisa hasil ekspor. Nah, itu DHE, devisa hasil ekspor, DHE. Sumber daya alam, SDA. Nah, itu selain dalam bentuk deposito di dalam negeri. Nantinya BLID. Nantinya BLID tersebut akan tertuang dalam peraturan pemerintah. Sri Mulyani menjelaskan bahwa rancangan peraturan pemerintah tersebut masih dalam proses administrasi penetapan. Jadi masih rencana. Tetapi bagus lah ya. Kan selama ini yang ada insentif memang. Jadi eksportir itu kan dapat devisa hasil ekspor ya. Ketika ekspor itu kan ada pembayaran ke dia dari luar negeri ya. Bentuknya biasanya dolar gitu. Terutama yang dari sumber daya alam ya. Sumber daya alam itu ya bisa dari hasil hutan, hasil mineral, baik mineral tambang apapun tuh ya, nikel, batu bara, timah gitu. Timah. Itu yang nanti eksportirnya itu kalau dia punya pendapatan atau penghasilan dari mengekspor, jika ditempatkan di dalam negeri bentuknya deposito, itu pajak penghasilannya ada perlakuan khusus. Jadi nggak sebesar pajak penghasilan yang lain. Jadi ada semacam insentif lah, makanya bahasan tadi kan insentif. Nah, ini mau diperluas nih Kang oleh Bu Menteri Keuangan. Tapi masih dibuatkan peraturannya, masih dalam bentuk rancangan peraturan. Tapi memang ini perlu supaya kenapa? Supaya hasil devisanya tadi yang berbentuk mata uang dolar itu bisa disimpan di dalam negeri. Karena itu kan ketika devisa kita bagus kan juga ini ya akan berpengaruh kepada selain mata uang kita juga akan stabil lah.
terhadap seperti itu. nilai tukar mata uang rupiah terhadap asing, dolar khususnya, itu juga akan stabil ketika devisa kita mencukupi. Jangan sampai devisa kita tuh negatif gitu ya. Hasil ekspor dengan hasil impor tuh kita perlu banyak mengeluarkan devisa kita karena proses ekspor impor tadi gitu. Oke, mudah-mudahan rencananya tepat Sehingga nanti hasil ekspor itu tetapkan gitu ya? disimpannya nggak hanya bentuk deposito kan. Selama ini kan bentuknya deposito itu ada perlakuan khusus pajaknya. Nanti mungkin bentuk lain, misalnya disimpan dalam untuk investasi, investasi sektor A, sektor B, untuk menggerakkan ekonomi. Jadi biar tumbuh industri-industri baru, menyerap tenaga kerja kan gitu. Biar uangnya nggak gendap gitu ya, biar berkembang. Pinter ente sekarang. Aduh, harus berpikir tajam. Membaca berita harus cerdas kan? Iya. Kan membaca berita sekarang. Mudah-mudahan cepat terlaksana ya. Setingkat Najwa Shihab. Amin. Berikutnya Mas Pur. Siap. Apa yang keempat? nih, di Undang-Undang ini kita DKJ, beralih ke pajak rakyat nih. Pajak rakyat. DKJ. Apa itu? Daerah Khusus Jakarta. Oh, bukan DKI lagi dong? Bukan. Aduh. Kayaknya udah pindah ke sana, ke Serbrang. Sudah disahkan ya undang-undangnya ya? Iya. Di Undang-Undang DKJ, pajak diskotik spa diatur paling tinggi 75%. Ini yang kemarin rame itu ya? Kemarin ya. Pajak diskotik, pajak spa. Sekarang kalau untuk hiburan malam. Untuk daerah khusus Jakarta udah sah berarti ya ini ya. Ya itu tuh ada. Dibaca dulu tuh berapa tuh? Jakarta. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Undang-undang ini juga mengatur penetapan tarif pajak barang dan jasa tertentu. PBJT. Jasa hiburan tertentu paling rendah 25% dan paling tinggi 75%. Sebagaimana bunyi pasal 41 ayat 1 huruf B. Terjadi juga nih, terlaksana rupanya. Tapi kan nggak 75. Kemarin kan yang diributin, pajak kok sampai 75, yang diributin oleh beberapa pesohor. Iya. Yang diributin Artis. yang maksimalnya aja ya? Yang punya usaha, Iya, yang maksimalnya aja yang 75. Sekarang tetap kemarin kan 40 ya minimalnya, 40 sampai 75 kan naik. Kalau 25 ini sebenarnya sebelumnya berlaku juga 25% kalau pajak untuk sektor ini ya. Karena pajak ini nanti memang untuk penerimaannya Pemprov DKI. DKJ. Pemerintah Provinsi DKJ. Jadi bisa lebih fleksibel lah mengaturnya di Undang-Undang DKJ ini, bahwa paling rendah 25, paling tinggi 75. Ya nanti kalau mau misal ditetapkan untuk diskotik, untuk 75, spa, misal 75. 40 atau 35 ya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan juga tidak memberatkan. Bukan berarti kita mendukung hiburan malam ya. Bukan. Iya, makanya saya bilang Tapi kalau memang mau ada yang menikmati ya silakan, itu memang hak masing-masing. mereka yang menikmati hiburan malam tuh mereka yang punya duit kan. Makanya mau berapapun pajaknya, udah pakai aja pajaknya segitu. Iya. Kalau menikmati hiburan malam dengan jalan-jalan di tempat kuliner ya nggak bayar pajak ini ya kan? Enggak, ya makanya kalau nggak mau mahal jalan-jalan di Kota Tua. Atau di pinggir pantai jenuh-jenuh tinggal jemput. Gultik. Kalau nggak punya Di duit, Gultik Blok M. BKT. Gulai tikungan di BKT. iya jalan-jalan di pinggir pantai. Nanti udah capek jenuh-jenuh tinggal nyebur aja. Bunuh diri dong. Itu jadi pajak sudah di DKI Jakarta sudah nih, di tempat-tempat lain nah, mungkin nanti kita bawakan juga ya. Ada Pajak juga untuk sektor hiburan yang kemarin sempat viral tuh. ya tempat lain juga ngikutin lah. Iya, nanti tergantung. Kalau saya setuju Karena? untuk pajak hiburan tuh dimahalin gitu. Biar masuk ke diskotik, ke bar atau ke tempat-tempat hiburan itu biar mahal gitu. Oh ya udah. Siap. Ada juga ini ada di DKJ ini ada rencana usia mobil katanya mau dibatasin juga. Oh iya, itu juga salah satu isu juga itu. Tapi nanti kalau udah ada, Maksudnya dibatasi berarti mobil nggak boleh lebih dari berapa tahun gitu ya? Iya, misalkan mobil keluaran tahun 2000 ke bawah udah nggak boleh jalan gitu. Harusnya sih kalau itu iya ya, karena Iya, dari dulu kan cuma rencana-rencana doang. Nyatanya sampai sekarang masih banyak sekali mobil-mobil. kasihan dong nanti mobil-mobil yang 2000 ke bawah nggak bisa jalan di Jakarta jalannya. Karena itu ini ya. Resiko hidup di Jakarta ya seperti itu, nggak ada kasihan-kasihannya. Mereka masih enak punya mobil. Yang nggak punya mobil tidur di pinggir jalan masih banyak. Yang ngapain ke Jakarta? Ini ngapain di Jakarta?
Berarti kalau mobil Siapa suruh datang ke Jakarta ya? lagu dong. Siapa lagunya gimana? Sebetulnya. Jadi itu ya. Ya, oke.